Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana amma ba'du. Yang paling utama sekali yaitu marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini masih diberikannya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka pengajian rutin yang kita lakukan sebagaimana hari-hari sebelumnya dalam rangka berubudiyah, menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat yang berangkaikan salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang istiqomah terhadap apa-apa yang diajarkan beliau, dan kiranya kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, nah pada hari ini guru akan menjabarkan tentang pemahaman dan pengamalan Kapiat 10, ya, terutama bagi jemaah-jemaah yang baru saja mengambil talqin baiat dari ajaran tarekat Naqsabandiyah ini. Buat jemaah-jemaah yang di Bagan Batu dan juga jemaah yang di Sigambal dan juga jemaah yang baru mengambil baiat di daerah Desa Kutambelin, Tiga Binanga. Nah, jadi Kapiat 10 inilah tata cara amalan bagi pengamal tarekat Naqsabandiyah Babu Salam, keturunan daripada Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi apabila seorang salik atau murid tadi mengambil talqin baiat dari keturunan Syekh Abdul Wahab Rokan, maka kapiatnya yaitu bisa disamakan, yaitu sama kapiat 10, baik itu yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Jadi adapun kapiat 10 itu yaitu arti kapiat yaitu tata cara yang dilakukan sebelum kita berzikir. Nah, di dalam kapiat 10 itu ada dia yang dizaharkan, ada yang disirkan. Dizaharkan itu maksudnya yaitu diucapkan perlahan, dan yang disirkan itu yaitu maksudnya tidak dizaharkan tetapi hanya dibayangkan, dimakrifahkan atau dilakukan dalam pikiran kita. Nah, jadi kapiat yang pertama itu yaitu menghimpunkan segala pengenalan ke dalam hati sanubari, ya kan? Nah, kapiat yang pertama ini yaitu dilakukan dengan sir. Bukan berarti dalam mengamalkan kapiat 10 tadi itu kita bacakan kapiat pertama adalah menghimpunkan segala
pengenalan ke dalam hati sanubari, bukan begitu maksudnya. Jadi makanya yang paling utama, tuan-tuan harus menghafal dulu. Menghafal kapiat 1 sampai 10 itu, hafal mati. Jadi maksud kapiat yang pertama itu yaitu menghimpunkan segala pengenalan ke dalam hati sanubari, yaitu maksudnya konsentrasi, menghimpunkan, mengumpul. Jadi kita kumpulkanlah perasaan kita, pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya berkumpul menjadi satu di dalam hati, di dalam kolbi, ya, dalam kolbi. Kenapa? Karena hati inilah yang tidak pernah berdusta. Kalau pandangan mata kita mungkin bisa salah melihat, pendengaran telinga kita, telinga zahir ini mungkin bisa salah mendengar. Namun apabila hati kita tadi itu yang mendengar, melihat, merasa tadi itu, maka dia tidak akan berbohong. Jadi kapiat yang pertama itu maksudnya yaitu konsentrasi, ya, konsentrasi ke dalam hati. Jadi tuan-tuan mengumpulkan, ya, penglihatan, pendengaran, perasaan Tuhan jadikan satu di dalam kolbi. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam kapiat ini. Nah, setelah tuan-tuan bisa konsentrasi ke dalam hati tadi itu, ke dalam hati sanubari, maka langsung masuk kepada kapiat yang kedua. Kapiat yang kedua itu hati sanubari dihadapkan kepada zat Allah Ta'ala yang Maha Suci. Nah, nomor saat kapiat yang pertama dan kapiat yang kedua ini berhubungan. Jadi setelah kita konsentrasi ke dalam hati sanubari atau ke latifah kolbi tadi itu, maka bayangkanlah, ya, dima'rifakan seolah-olah hati tadi itu berhadapan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak ada lagi melihat yang lain, tidak ada lagi merasakan yang lain, tidak ada lagi yang mendengar yang lain. Jadi seolah-olah hati kita melihat tertuju hanya kepada satu fokus, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Itulah kapiat 1 yang kedua. Dan kapiat yang ketiga yaitu mengucap istighfar banyaknya 5 kali atau 15 kali atau 25 kali. Nah, kapiat yang nomor 3 ini yaitu dizaharkan sekedar kedengaran telinga kita sendiri. Maka kita ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, di dalam kita mengucap istighfar tadi itu, maka bayangkanlah dosa yang pernah kita buat dan mohon ampun kita kepada Allah Ta'ala, ya, atas segala dosa yang pernah kita perbuat, baik dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang kecil maupun juga dosa yang besar. Apa itu dosanya? Tuhan sendirilah yang tahu apa dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah Ta'ala, dan mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Karena Allah itu adalah, dia memiliki nama Ghafur, yaitu Sang Pengampun, yang Maha Pengampun. Maka mohon ampun kepada Allah Ta'ala, serta berjanjilah dalam hati, ya Allah, hamba tidak akan ulangi lagi perbuatan hamba ini lagi, ya Allah. Dah itulah yang dimaksud dengan kapiat yang ketiga. Selanjutnya langsung masuk kepada kapiat yang keempat. Menghadirkan kapiat yang keempat ini menghadirkan ruhaniyah silsilah tarekat Naqsabandiyah seolah-olah duduk di hadapan kita, ya. Maka kita bayangkan, kita ma'rifahkan seolah-olah ya hadir di depan kita tadi itu silsilah tarekat Naqsabandiyah, namanya Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, ya. Maka sekedar kita bayangkan, ya, bahwasanya memang benar, ya, masyaikh tadi itu hadir di depan kita, yakinkan sudah. Jadi begitulah maksud kapiat nomor 4 ini, menghadirkan dengan sempurna. Setelah kita yakin, ya, masyaikh tadi itu hadir di depan kita, maka itulah yang dimaksudkan dalam kapiat nomor 4 yang menghadirkan ruhaniyah silsilah tarekat Naqsabandiyah ini. Langsung lanjut kepada kapiat yang nomor 5. Kapiat yang kelima itu yaitu membaca surat Al-Fatihah sekali dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, kapiat yang kelima ini ya dizaharkan sekedar kedengaran oleh telinga kita sendiri. Maka kita bacalah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah selesai kita bacakan Al-Fatihah sekali tadi itu dan Al-Ikhlas 3 kali, maka langsung kita masuk kepada kapiat yang nomor 6, menghadiahkan pahala bacaan kepada seluruh silsilah tarekat Naqsabandiyah. Nah, ini dizaharkan sekedar kedengaran telinga kita sendiri ya. Caranya ya kita bacakan ya, kita bilangkanlah kepada Allah. Ya Allah Tuhan hamba hadiahkanlah seumpama pahala bacaan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang hamba baca tadi ya Allah kepada seluruh ruhaniyah silsilah tarekat Naqsabandiyah, mulai dari guru hamba sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Terimalah ya Allah, sampaikanlah ya Allah, dan hamba mohon kepadamu ya Allah berkat pertolongan doa daripada para masyaikh dan syafaat daripada Rasulullah, kiranya Engkau mengangkat hijab hamba ya Allah, mengangkat hijab hamba menjadi terang, menerima taubat hamba, serta memberikan hamba kepahaman akan hikmah ilmu laduni. Begitulah kira-kira kita ucapkan dalam hati ya. Nah, setelah itu masuklah kapiat yang nomor 7, yaitu memandang rabitah. Memandang rabitah itu yaitu menghadirkan rupa guru ya. Jadi kita bayangkanlah guru kita ada di depan kita. Ya, ini bermaksud untuk menyambung pertalian silsilah, karena ilmu zikir ini adalah ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Jadi di dalam kita menghadirkan rabitah guru tadi itu seolah-olah kita ucapkanlah kepada Allah, ya Allah ya Tuhan hamba, dari guru hamba inilah hamba mengambil talqin zikir ini ya, dan semoga hamba menghubungkan hamba dengan rabitah hamba, maka berhubunganlah kepada guru-guru sebelumnya sampailah kepada Rasulullah. Itulah maksud yang nomor kapiat yang nomor 7 ini, menghadirkan rabitah guru. Dan selanjutnya masuk kepada kapiat yang nomor 8, itu iktiqad mati. Iktiqad mati itu yaitu dilakukan dengan sir ya, tidak dizaharkan. Maka dibayangkanlah seperti kelakuan orang yang mati ya. Secara syariatnya ya, kita bayangkan kita itu sudah mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan ya. Karena sesuai dengan ajaran perintah Rasulullah SAW, anta mautu qoblal mutu, maka matikanlah dirimu sebelum mati ya. Mati di dalam sini yaitu dimaksudkan dengan mati maknawi namanya ya. Mematikan diri yaitu artinya menutup mata seolah-olah mata tidak melihat lagi ya. Menutup telinga seolah-olah telinga tidak mendengar, tidak berkata-kata, dan tidak ada kemauan apapun ya. Karena kata Nabi, perbanyaklah kamu mengingat mati. Sesungguhnya mengingat mati itu adalah dapat menimbulkan rasa takut. Nah, setelah kita bayangkan dengan sempurna iktiqad mati tadi itu, maka masuklah kita kepada kapiat nomor 9, yaitu membaca doa munajat. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, Engkaulah yang kumaksud dan ridhomu yang aku tuntut ya. Dan selanjutnya mulailah berzikir, menyebut kalimah Allah 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 dalam hati sanubari seperti yang guru ajarkan itu ya. Mengambil makom 2 jari di bawah susu sebelah kiri ya, di susu sebelah kiri ya. Kita sebutkanlah Allah Allah, maka setelah itu mata kita pejamkan, telinga kita tutup seolah tidak mendengar, lidah kita tungkatkan ke langit-langit ya, kapiatnya ya. Lantas kerudung ditutupkan gini, maka mulailah berzikir menyebut Allah Allah. Terus berzikir tadi itu ya. Nanti apabila ada terlintas sesuatu yang lain atau masuk gangguan yang lain atau terbayang sesuatu yang lain, maka dikuatkan, ditolak dengan kuat. Menolaknya dengan apa? Baca doa munajat tadi itu, ilahi anta maksudi warido kamat lubina, ditepiskan, ditolak, dinafikan dia.
segala sesuatu selain Allah tadi itu. Zikir yang dikuatkan, kembali zikir Allah, 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 Allah. Terus kerjakan zikirnya. Ya. Nah, kira-kira demikianlah penjabaran tentang Kapiat 10 yang disengaja guru rekam ya untuk jemaah, karena atas permintaan jemaah yang jauh ya, mungkin dengan adanya guru merekam ini bisa diulang-ulang ya. Semoga dengan melihat video ini pahamlah akan kapiat yang dikerjakan ya, karena bagaimanapun kapiat ini ya sangat menunjang untuk seseorang tadi itu mengamalkan ilmu zikir ini supaya dapat lebih khusyuk lagi ya. Nah, inilah amalan tarekat Naqsabandiyah yang mana kita berzikir dalam hati, sanubari atau latifah qalbi. Ya demikian. Nanti untuk selanjutnya bisa guru kirimkan video-video lain. Namun pesan guru kalau bisa ini video ini tak usah di-share-share ke grup yang lain. Ini karena cukuplah untuk kita aja. Karena ini kita buat untuk intern kita, untuk para jemaah ya. Nanti didengar-dengar yang lain, dicoba-coba punya pula nanti lain pula yang terjadi ya. Jadi ini khusus untuk jemaah kita ya tuan-tuan sekalian. Nah, demikianlah, nanti apabila ada yang masih kurang paham boleh ditanyakan di grup ya, di grup di grup kita manajemen kalbu, itulah grup kumpulan kita ya. Ditanyakan ke situ atau nanti di message di WhatsApp langsung ke guru boleh ya. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang belum punya WhatsApp ya, dikabarkan ke guru biar dimasukkan ke grup ya tuan-tuan ya. Nah, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.